Oke, harus tes cek sound. Oh, gitu. Kadang suara tidak buruk. Unpin. Tutorial cara menggunakan cara menjalankan botnya. Di situs binary.com, kalau kita mau menjalankan botnya itu di bot.binary.com. Tapi ini yang paling saya suka di site, karena binary.com itu punya banyak site untuk menjalankan botnya. Ini di sini https bot.binary.com. Nah, ada namanya juga bot binary, bukan deriv, bot deriv, bot deriv kalau nggak salah. Iya, dari ini sama secara tampilan juga sama. Ada juga binary toolbots.io kalau nggak salah, ini kalau beda. Oh, bot.binary-tools.io ini sama, cuman yang saya suka itu di bot.binary.com. Nah, ini kan sama. Ini piring dulu, coba diganti ke demo dulu. Khawatir salah klik ya. Ini bot.deriv.com. Di sini ini juga bisa sama, bot.binary tools.io ini juga sama. Tapi kenapa saya suka yang ini? Karena gini, ketika kita mau menjalankan botnya itu, ini kadang WebSocketnya ini berbeda-beda. Jadi kadang saya cek satu-satu. Ping bot.binary.com. Nah, ini kadang yang didapat itu berbeda antara situs satu ini, yang ini dengan yang kedua, dan dengan yang lainnya, yang ketiga ini kadang kita dapatnya berbeda. Nah, artinya ketika kita mau menjalankan botnya itu kita ini ya nggak bisa dikatakan penting, nggak penting sih, tapi ya penting juga gitu loh. Kalau ini dapatnya besar, artinya delaynya terlalu gede juga. Delaynya terlalu gede kalau kita dapatnya gede. Nah, dan saya suka yang di sini, yang di situs ini, karena ini dia paling stabil daripada yang lain, daripada yang lain-lainnya itu. Ini paling stabil ini di sini. Ya. Saya dapatnya di sini itu dia paling stabil. Kalau stabil dia itu stabil. Terus yang ini perihal bot ya. Nah, ini ada situsnya sama saja. Ini kita running di sini juga bisa, running di sini juga bisa gitu. Nah, kalau ini harus login dulu. Loginnya sama, loginnya dengan email yang sama dan password yang sama. Oke, ini saya close dulu. Jadi smart trader. Nah, ketika kita membuka bot binary, ya kan, ketika kita membuka bot binary itu pertama kali yang muncul itu pasti di marketnya itu di forex. Mana yang ngaco ini kalau sih. Pertama munculnya itu pasti market ini ada di sini. Nah, kalau kita langsung timpa, itu terkadang market ini itu belum kelihatan, kita nggak tahu dia masih berada di out CID ini, out chart ini. Kita kan ketika menjalankan bot kita harus lihat ini juga, nggak lihat juga nggak masalah, dilihat juga nggak masalah. Tapi kalau saya lebih suka dilihat. Nah, ini kan ini yang sedang berjalan. Kalau kita geser mouse-nya itu kan kita berada di volatil 25 indeks. Padahal di sini di
di market forex minor pairs out CAD nah, di AUD CAD kan gitu, di AUD CAD lah. Kalau kita mau menjalankan botnya itu kita harus berubah ini dulu gitu. Kalau kita langsung timpa tidak masalah. Nah, ini yang higher lower yang jalan di volatile 100 index. Nah, kalau kita timpa langsung dia kan berada di derivative continuous indices volatility 100 index ya kan di sini. Nah, kalau kita lihat marketnya gimana di volatile 100 index. Nah, terkadang ini ketika kita memasukkan filenya ini nggak mau berubah, ini market ini nggak mau berubah, loncat. Nah, kadang nggak mau berubah. Kalau udah ini kalau sudah berada di volatile 100 index ini nggak masalah. Kalau saya lebih untuk memastikan bagus amat. Oke, ketika katakanlah ini baru masuk ya, jangan lupa ini dibersihkan. Ini tombol refresh untuk mengkosongkan. Apapun itu, ketika kita pertama kali login, misalkan dari sini ya kan, dari bot, ya di sini. Nah, ini beda loh, dia ada 4. Maksudnya 4, ini kan bot.binary.com. Ini binary.bot. Tadi binary tools.io ya, binary tools.io. Yang satunya derivative, ini sepeda. Kalau saya lebih di sini di bot.binary.com. Dia lebih stabil. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kata ini dihapus. Kita klik ini dihapus. Nah, dia kosong, ini kosong, file ini kosong. Nah, kita hapus. Nah, berulang-ulang pun nggak masalah. Ya, sebelum saya memasukkan filenya itu, ini saya klik dulu. Ini kan berada di AUD CAD marketnya. Karena saya maunya di volatil 100, ini saya rubah dulu. Bisa langsung secara geser langsung seperti tadi boleh, kalau dirubah dulu seperti ini juga boleh. Cukup ininya aja yang dirubah, sudah ininya aja yang dirubah. Setelah itu masukkan filenya. Nah, karena ini filenya kan di 100 ini, nanti saya rename defaultnya di 100. Kalau ini masuk tinggal digeser aja, udah. Nah, dia ini nggak berubah, Ya, ini hapus, ini jangan diulang lagi. Tidak masuk. Nah. Oke, terus ini market berada di derivative continuous indices volatile index. Nah, kita ini barrier ini kan masih kosong. Kita yang mengisi sendiri. Apa itu barrier? Barrier itu secara gamblang, secara mudahnya itu kita penentuan profit kita sebetulnya itu split. Barrier itu split. Jadi bisa menentukan profitable-nya kita mau dapat berapa, seperti itu. Terus bot ini apakah cuman hanya bisa jalan di volatile index 100? Enggak, dia bisa berjalan di volatile 25, volatile 75. Kan volatile itu kan banyak, maksudnya volatile 100 index, volatile 100 1S index, 75 1S, 50 indeks, 50 US indeks. Nah, ini sebenarnya bisa, cuman karena barrier itu berbeda-beda, jadi kita ngesetnya juga sendiri-sendiri. Nanti saya rapikan lah nanti. Ini untuk khusus 100, kayak ini saya sudah dapat 1 sih, kayak ini kan sudah saya dapatkan 1, sorry. Nah, ini kan untuk volatile index 25. Oke. Nah, nanti saya buatkan untuk khusus 50, untuk 75 saya buatkan satu-satu. Kalau kita rubah langsung dari sini seperti apa? Kalau kita rubah dari sini itu berubah, ada beberapa blok itu yang lepas. Ada blok yang lepas. Contoh ini di sini kan 100 ya kan. Nah, ini 100 ya kan. Saya mau trade di katakanlah di 50 indeks.
volatil 50 indeks. Nah, ini pasti berubah, dia bukan di higher lower. Coba kita kembali. Nah, kan ini kita available, kalau di anu nggak mau ya, nggak mau di anu. Saya masukkan ulang aja dulu. Saya masukkan ulang ya, geser. Nah, kita lihat ini dia berada di daily continuous indices volatile status index, trade type-nya up down, higher lower, both 1 minute, ya kan? Artinya bot ini berjalan di volatil 100. Kalau kita mau running di yang lain, volatil yang lain, katakanlah di volatil 50 indeks, nah, yang berubah itu banyak. Rise fall ini berubah, trade type-nya tetap up down, kita rubah higher lower, kemudian kita turun, bariernya pasti lepas. Kalau barrier yang ini masih tetap kosong, dia nggak berubah karena itu setnya, jadi tidak ada masalah di situ. Naik terus. Nah, di sini ya kan barrier ini lepas. Nah, barrier ini lepas. Nah, kita pasang kembali. Tuh. Nah, kalau higher itu minus, kalau lower itu sudah plus. Nah, itu pasti lepas. Terus kalau mau berubah di 25 indeks sama aja, dia lepas lagi. Tuh kan, nggak ada kan? Kita harus merubah kembali di rise fall-nya ini diganti higher lower. Setelah ganti higher lower, barriernya dikembalikan di sini. Ini barrier sebenarnya diketik manual di sini bisa, cuman kan buat lebih mudah kan cari bagian di atas. Jangan lupa yaitu higher-nya itu minus, kalau lower-nya plus. Ya seperti itu. Sebenarnya bisa, nanti saya buatkan seperti inilah. Jadi tinggal langsung di input aja, nggak perlu berubah. Yang harus kita rubah itu barrier. Wajib kita harus merubah barrier ya. Barrier itu apa? Contoh di sini kita defaultnya ini kita hapus, defaultnya di volatil 100 ya kan, dari continuous indices 100. Kita cek apakah market ini sudah di 100. Oke. Kalau sudah 100, kita masukkan blok XML nya, input. Nah, barrier ini kosong, artinya kalau kosong kita itu dapat profitnya tinggi, gede. Contoh di sini, ini kan di volatil 100 ya kan, di 100. Di sini ini kan sama, ini artinya kan sama. Di sini kan demo VRTC 43, belakangnya aja 244 ya. Di sini kan sama kan 244. Di volatil 100 indeks. Di sini kita rubah higher lower. Nah, ini namanya barrier. Nah, ini barrier. Ini kita rubah jadi tick. Ini di second juga bisa. Tick. Nah, kalau barrier offsetnya plus 3.97, kalau kita open posisi purchase higher, kita dapatnya 513,1%, artinya $10 kita dapat $51,32. Kalau kita lower, kita dapatnya 16,2%. Kalau $10 kita dapat 1,62%. Nah, ini dapatnya. Nah, yang kita ambil itu yang ini, karena
probabilitasnya itu tinggi untuk dapat. Kalau kita ngejar yang ini, ya susah. Jadi begini artinya itu, kalau higher lower itu begini. Kalau kita katakanlah ini merah ya kan, candle ini, contoh ini candle, kemudian ini hijau, nah, ini hijau, contoh ini candle. Kalau barriernya itu ketika kita open posisi, ya kan, ketika kita open posisi itu katakanlah kita lower, kita dapatnya di sini. Ini kan naik, candle hijau. Nah, kita dapat di sini. Bentar. Tenggorokan garing. Tegur wajah kau. Nah, kita dapatnya itu di sini. Dapat di sini. Kalau higher, kita nanti di sini loncat. Nanti jam jalan nanti bisa tahu. Kalau kita klik di contoh ini ya, $10 ini klik ya, kita klik. Contoh kita purchase lower. Contoh kita purchase lower ini kan ya, klik ini contoh. Waduh, nggak kelihatan garisnya. Bisa kita kasih contoh lagi, lower lagi. Kita bisa lihatnya itu di sini sebetulnya, di resource statement ya. Aduh, salah. Portfolio malah nggak kelihatan, itu kayak kalau funding limited. Kalau di webtrade bisa kelihatan. Nah, ini contoh ininya ini. Oh, nanti kita lihat ambil contohnya higher lower itu dijadikan hasilnya cara posisinya. Intinya begini, candle itu di sini, candle di sini. Kalau kita open posisi sell turun, kita itu dapat garis di sini, di atas sini kita dapat garis di sini. Nah, ini tergantung barrier ini. Barrier kalau kita gedein otomatis ini garis ini, split ini katakanlah pitnya itu lebih dekat ke sini. Artinya ketika open posisi itu, ketika jalan itu kita jangan sampai kesentuh ini barrier offsetnya. Ini barrier offset. Jangan jalan begini, ya kan? Jangan sampai ngelewatin garis ini. Ini kan kita sell. Jangan sampai ketika limatik, jangan sampai lewat sini. Kalau lewat ke atas sini ya kita rugi gitu loh. Kita rugi. Saya buka coba web trade ya. Jadi situ saya. Nah, sebagai contoh kita mau open posisi 1. Kita buka sticknya ini 1. Kalau kita menggunakan barrier 3,97 kita dapat return
16%, ya kan. Kalau ini kita rubah, barrier ini kita rubah, katakanlah 397, di sini kita rubah jadi 350 kita dapat 20%, ya kan. Nah, untuk bot ini kalau bisa maksimal runningnya itu di 32%, maksimal runningnya. Kalau ini kan 20% ya, kalau 32% itu katakanlah di sini 3,1 coba. masih 24%, artinya kita buat 2,70. Nah, ini 29%, 2,70 ini 29%. Jadi kita rubah barrier offset ini, kita isi di sini. Kita cukup ngisi satu aja. Nah, ini di sini. Ya kan? Barrier. Kita open posisinya pasti lower. Karena plus. Kalau di minus kita higher. Kebalik, yang persentase lebih besar itu di lower kalau kita barrier offsetnya minus. Nah, di sini di bot ini sudah tersetting. Nggak perlu kita rubah-rubah seperti itu, karena makanya di sini hanya terisi barrier, di sini terisi barrier, ya kan. Nah, ini terisi barrier, nanti udah kelihatan di sini ya, settingan barrier dari sini. Nah, ini barrier offsetnya di sini. Nah, di sini kita hanya tinggal mengisi barrier offsetnya di sini. Ya, ini berubah-ubah, kita nggak bisa sedang menjalankan hari ini, besok, lusa, kemarin, itu pasti berubah-ubah. Kita harus setelah mau menjalankan bot ini harus lihat ini dulu, persentase yang mau kita dapatkan itu berapa, sudah gitu. Secara defaultnya saya refresh ya, saya refresh secara defaultnya. Nah, ini contoh higher lower, contoh katakanlah di sini ini di volatil 25 indeks, katakanlah di sini 1. Nah, ini katakanlah purchase lower, $1 dapatnya 14%. Nah, ini jangan sampai melebihi garis ini loh, maksudnya barrier itu. Jadi open posisinya kita itu mencetat, apa posisi mencetat itu. Nah, jadi kalau kita kelewatan garis ini, hijau ini, ya loss. Nah, itu pokoknya seperti itu. Semakin besar, ini kan 2,70, kita itu kan dapatnya berapa, 30% ya. Nah, ya 30% ya. Nah, ini kan ya. Nah, tergantung, kalau marketnya agresif itu kita turunkan, maksudnya kita turun profitable-nya, kita turunkan kan. Kalau terlalu agresif nggak masalah, kita ini maksimal itu di 32% untuk merunning bot ini. Kita turunkan aja enggak apa-apa, kalau ini 30% katakan jadi seperti tadi 3,40, 21%. Kita cari 25% lah, 3,70, 18 ya malah ya, 3,20, 3,17 dapat 24. Nah, di sini katakanlah kita cari 25%, 20%, oke lah, jalan. Di barrier ini kita isi 3,17, sudah nggak usah minus, nggak usah, langsung aja 3,17. Nah, 3,17. Kalau ini di volatil 100, kalau di volatil yang lain ya kita rubah aja ini. Katakanlah di volatil 75, itu barriernya berbeda dulu, barriernya angkanya lebih banyak. Di volatil 50, nah ini kita rubah. Kalau dengan barrier mengikuti barrier ini, kita dapatnya 15%. Kita isi di sini, barriernya udah. Tapi ini untuk barrier khusus di volatil 50. Volatil seharusnya tadi kan 3,17, kita dapat 24%. Semakin kecil nggak masalah.
lebih safety juga, tapi keuntungan juga lebih sedikit gitu loh. Jangan terlalu kecil-kecil juga, 15% itu mentok dah. Paling kecil maksimalnya di 32% untuk profitability. Itu maksimalnya 32% ya, kalau minimalnya sih 15. 100 kalau 4%. Ini berubah-ubah barrier ini, tapi tidak masalah gitu. Yang penting kita itu mencari acuan untuk profitability-nya sekian gitu. Profitability ini 16%. Kalau 3,70 tadi kan kita dapat 21 ya, 3 kita dapat kan berubah kan dari sekitar 21 24 kan berubah lagi, kita dapat 14%, 3,17 ini kalau pilih 100. Kalau sudah ini terisi, barrier ini sudah terisi, terus kita cek ini market udah berada di 100 indeks, baru kita running ini, run the bot ya kan, klik run the bot. Target profit itu ada recommended itu 5-10% dari balance, karena kalau modalnya kecil sih, profitnya kecil itu kita masih merasa terlalu kecil sih memang. Tapi kalau modal besar 10% itu menjadi susah. Untuk mendapatkan 10% itu sebenarnya susah, dari balance itu susah. Katakanlah kita punya modal itu 100. Kalau 10% itu kita cari 10 US. 10 US itu kalau kita jadikan satu sesi juga agak susah, berat loh. 10 dolar itu susah. Artinya kita bagi aja 3 sesi. Kita cari sesi pertama 3 dolar, sesi berikutnya nanti bagi 3 dolar, katakanlah siang nanti 3 dolar, terus malamnya nanti 3 dolar lagi. Udah selama dalam 1 hari 2 jam kita dapat 9 dolar gitu. Kita cari 10%. 10% nanti kita tambahin, katakanlah dari modalnya 100, terus dapatnya kan sudah 10%, dan yang tadi kita dapat 110 ya kan, berarti besoknya 111, besoknya lagi 100, itu nambah dalam akumulasi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan udah banyak gitu. Itu kembali lagi ke style, biasanya ke stylenya orang masing-masing, ke manajemennya masing-masing. Nah, kita di sini kecil aja dulu, jangan digedein. Tidak masalah kita lagi sambil lihat sering mantau, karena bot ini bisa berhenti mendadak dan nggak mau jalan lagi itu ketika ini binari ini melakukan maintain. Dia muncul notif di sini. Di sini nanti ada tulisan notifikasi atau lewat email itu dia mau maintain. Nah ini kalau maintain ini berbahaya, ini bot ini lebih baik di close. Biasanya jam-jam maintenance itu pagi, siang, pagi sama siang itu jam 12, jam 11. Tapi dia muncul pasti, dia memberi notifikasi, kasih peringatan, dia ngasih peringatan. Jadi nggak langsung moro-moro maintenance ngono, nggak ngono. Oke, kita cari yang kecil dulu aja. Katakanlah kita punya 10 modal minim 10, artinya kita cari targetnya 1 gitu. Kalau kita stop lossnya terserah ya, 10 US hanya siap rugi itu 5 US, ya udah isi 5. Modal stake itu karena 1 US-nya tadi kita lihat di sini, karena satunya itu kita dapat 18% ya. Ini cuma kita dapat 0,18, sekitar 20-an lah. Itu artinya kita isi 1, kita isi 1 US gitu. Semakin besar ya boleh. Kalau kita lihat di sini, kalau 1 US kita dapatnya itu 0,18. Kalau stake-nya kalau 10 dolar kita dapat 1,87 kan begitu. Nah ini kalau 100 sekali stake kita dapat 18. Ya udah, sekali stake kalau masuk profit udah berhenti, udah dapat 14 dolar, selesai. Ya kalau itu semua sudah sudah dijalankan, udah jalan, dah itu aja. Paham ya? Atau kita ulangi karena ini kita kita ulangi lagi ya. Run the bot, target profit 1 US.
Oke, stop lossnya 5 karena ini perumpamaan aja 5. Oke, terus breaknya 1. Oke, udah jalan. Nah, kita tunggu. Nah, kita lihat tadi seperti apa sih barrier itu cara kerjanya. Kalau kita sell, kalau misal sell, kita itu sell itu nggak pas ini enggak, tapi dapat dari sini ya. Nah, jauh gitu loh. Nah, ini tergantung dari barrier itu yang kita set, ya kan? Nah, ini kita set. Nah, jangan sampai kesentuh. Kalau kesentuh ya rugi. Nah, dia rugi karena kesentuh. Nah, karena kesentuh. Nah, ini saya jelaskan tentang martingale juga di sini. Ini kan rugi. Loss pertama, ini rugi pertama ini, ya kan? Ini untuk stick berikutnya nanti dia tetap masih di $1 sampai dia betul-betul profit. Kalau profit dapat itu dikalikan sama kerugian. Jadi by split martingale atau smart martingale seperti itu cara kerjanya. Coba kita lihat aja dulu. Ini belum ada entry karena ini mesti jalan. Belum ada rule yang buat dia entry. Kalau udah ada rule-nya dia pasti mau jalan. Kita cari $1 ini ya. Dengan perumpamaan kita punya balance $10. Belum ada rule. Sedikit lagi dapat gitu dari sebelumnya. Kenapa kok nggak ngentry ya? Karena nggak dapat sini sesuai rule-nya. Kalau nggak dapat ya nggak ngentry, dia seperti itu cara kerja. Jadi ini bukan running di setiap candle, bukan. Bisa terjadi di setiap candle per 1 menit itu satu, dengan catatan dia sesuai dengan SOP-nya dia, sesuai dengan rule-nya dia entry. Kalau nggak ada ya berapapun menit ya nggak entry. Nah ini dia dapat, lah ini contohnya. Nah ini kan di sini. Kalau sell kan nggak harus pas di sini kan, enggak. Tapi dapat di sini, kita sellnya di sini, di atasnya. Ini gerak yang sedang berjalan ini jangan sampai nyentuh ini, kalau nyentuh ya kita rugi. Nah kita dapat 23%. Berubah lagi dia. Jadi benar berubah lagi 370 sebetulnya itu dia dapat 18 tuh ya, tapi di sini dapatnya 3% artinya kan seperti itu. Nah ini baru di martinya jalan karena ini profit kan. Dari ini loss, ini belum marti, dia masih tetap 1. Ketika 1 dia ini ditambahkan bakal profit sama kerugian jadikan 1. Oh, salah kata kok ya. Bukan seperti analogi ini seperti itu. Bukan. Ini kan loss 1 kan ya. Kalau di fix marti kan harusnya kan 3. Sticknya kan 3. Nah, ini kan 2. Nah, ini kan harusnya 2. Ini karena ini 0,32 ini dikalikan sama profitnya 123 ditambah 23 kan 123 sebentar 23 jadi 23 kan 46. Iya, ditambah setengahnya 0,2 berarti 50. Ini ya 177. Nanti dia ditambahkan ini, nanti berkurang, ini entry-nya berkurang. Ini nanti
setelah ini itu dia kembali ke 1. Siapa yang dikontes kembali? Nggak ngerti. Ini yang angka dong. Nggak ngerti. Iya. Nah, ini gini yang 1. Nah, ini katakanlah kalau di sini sudah profit, sudah dapat 5, katakanlah 5 US. Ini juga bisa semakin tinggi gitu loh. Tapi ini nggak harus langsung loncat tinggi juga, enggak. Dia itu bagaimana caranya dia itu tetap berputar di area BEP. Ya. Dia nggak bisa tinggi. Pernah running 24 jam lebih itu mentok ada di entry 25 US dollar. Setelah ini 1 lagi, ini belum ada rule. Nah ini berhenti. Why? Koneksiku opo? Alah, koneksiku kan. Nah, koneksi ini masalah tiba kan. Ini moro-moro ini konten diskon. Oke, tak sambung lagi ya. Tak sambung nanti ini tak pause. Nanti sambung lagi. Oke, ini tak terus saja.